Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Olivia Wulandari dengan NIM 2404218 akan menjelaskan materi tentang statistik sosial. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan konsep dasar dari statistik sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu istilah statistika. Statistika diartikan dalam beberapa bahasa. Yang pertama adalah bahasa Latin, Statisticum Collegium atau Dewan Negara. Dalam bahasa Italia yaitu statista yang artinya negarawan atau politikus. Bahasa Jerman, stat atau ilmu tentang negara, dan dalam bahasa Inggris, statistik adalah ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Awalnya, statistik digunakan oleh lembaga pemerintahan dan administrasi untuk mengelola data. Salah satu cara utama mereka mengumpulkan data adalah melalui sensus, yaitu kegiatan mencatat informasi penduduk secara berkala. Sensus ini penting karena dalam jumlah dan kondisi penduduk terus berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu perbedaan statistik dan statistika. Statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Yang keempat, tujuan umum statistika. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita telah banyak memakai statistika walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, misal di rumah, kantor, pemerintahan, dan lain-lain. Contohnya yaitu saat di rumah, ibu menganalisis penggunaan listrik bulan ini sebesar Rp150.000. Di kantor, seorang pemimpin melakukan evaluasi kinerja karyawan melalui kehadiran, di mana karyawan yang hadir lebih dari 92% akan mendapatkan bonus. Sedangkan di pemerintahan, seperti sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa, dan 70% merupakan usia produktif. Yang kelima, tinjauan umum statistika. Yang pertama, pemerintah memastikan statistika untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang didasarkan pada hasil perhitungan seperti nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika, nilai ekspor, harga minyak, tingkat inflasi, nilai investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dalam hal ini, perhitungan statistika merupakan suatu prediksi atau perkiraan yang berdasarkan penilaian indikator ekonomi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, di negara-negara maju, ilmu statistika telah berkembang pesat seiring dengan kemampuan di bidang ekonomi dan teknologi. Keempat, contohnya adalah Jerman yang sukses menerapkan statistika dalam berbagai sektor seperti perencanaan industri, pengembangan teknologi otomotif, dan strategi ekspor ke pasar global. Yang kelima, Jerman memadukan statistika dengan ilmu ekonomi, teknik desain, serta pemahaman tentang perilaku konsumen melalui psikologi dan sosiologi. Dengan pendekatan ini, Jerman mampu menganalisis kebutuhan pasar internasional dan memproduksi barang berkualitas tinggi yang sesuai dengan permintaan. Hasilnya, Jerman menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang keenam, bagi mahasiswa, mata kuliah statistika sangat penting karena berguna untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data ketika menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam hal ini, pengetahuan statistika dipakai dalam membuat metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua melakukan studi literatur, yang ketiga membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis, yang keempat mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan, dan yang kelima mengambil keputusan. Di mana pada poin keempat terdapat peran statistika di dalamnya, yaitu instrumental, sampel, sifat data, variabel, dan metode analisis. Manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika yang pertama yaitu memberi pengetahuan dan kemampuan terhadap seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Yang kedua yaitu, bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Manfaat statistika dalam riset sosial. Yang pertama, menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Yang kedua, merancang kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensia. Yang keempat, mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan.
Fungsi statistika, alat bantu ini berguna untuk memahami masalah yang kompleks, tidak jelas, dan penuh ketidakpastian karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, faktor bisa diatur sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, masalah yang sulit bisa dibuat lebih mudah dipahami. Yang ketiga, data bisa diubah atau disesuaikan agar lebih relevan. Yang keempat, bisa digunakan untuk membandingkan beberapa pilihan. Yang kelima, bisa membantu memahami beberapa masalah sekaligus. Yang keenam, membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan pada informasi yang cukup. Selain itu, statistika juga membantu penelitian untuk yang pertama memilih sampel yang benar-benar mewakili keseluruhan kelompok, yang kedua membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan dengan cara yang sederhana, yang ketiga mengetahui apakah ada perbedaan antara kelompok yang diteliti, yang keempat melihat apakah ada hubungan antar satu hal dengan hal yang lainnya atau antar variabel, yang kelima membuat perkiraan atau prediksi untuk kejadian di masa depan atau masa lalu. Dan yang terakhir, untuk menafsirkan atau menjelaskan makna dari data yang sudah didapatkan. Selanjutnya, aplikasi statistika dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam pemerintahan, untuk berbagai macam tujuan, contohnya seperti sensus penduduk. Yang ketiga, prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, seperti jajak cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Keterbatasan statistika yang pertama tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena atau persoalan. Alasannya, karena statistika hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal. Hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran matematik. Statistika juga dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Selanjutnya, statistika hanyalah alat yang membantu peneliti untuk memudahkan memahami dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh. Tugas peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dan membahasnya lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif, berdasarkan teori-teori yang mendukung serta fakta yang terjadi di lapangan. Pada ruang interpretasi, hasil analisis data inilah karya monumental seorang peneliti diperoleh. Jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif atau deskriptif statistik. Yang kedua, statistik induktif atau inferensial, yaitu inferensial statistik. Sedangkan berdasarkan metode yang digunakan, statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Berikut merupakan bagan deskriptif statistik yang bisa dilihat pada gambar. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, pengukuran pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan dari statistika deskriptif adalah yang pertama, pengumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Yang kedua, data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik. Yang ketiga, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya. Yang keempat, berperan penting dalam persiapan analisa data. Berikut merupakan contoh statistika deskriptif, yaitu jumlah orang Indonesia yang masuk usia produktif dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut merupakan bagian dari inferensial statis, dapat dilihat pada gambar. Statistik inferensial. Setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi jika dalam pengujian tersebut terbukti bahwa distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Apa sih statistik parametrik dan non-parametrik itu? Jadi, statistik parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi, membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval, dan berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang diasumsikan normal. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Validasi tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi, dan distribusi data tidak dapat diasumsikan normal.
Statistik parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Contoh metode statistika parametrik yaitu uji Z atau 1 atau 2 sampel, uji T atau 1 atau 2 sampel, korelasi persen, perencanaan percobaan atau one or two way ANOVA parametrik, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Contohnya metode statistika non-parametrik yaitu binominal test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu data. Data adalah informasi atau fakta yang didapat dari hasil menghitung, mengukur, atau melakukan percobaan. Data bisa berbentuk angka, seperti nilai ujian, umur, tinggi badan, atau berbentuk kategori, seperti senang, tidak senang, baik atau buruk, berhasil atau gagal. Isi data sangat bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan dan mengukur sesuatu dalam penelitian. Jadi, cara kita menjelaskan suatu hal atau disebut definisi operasional akan menentukan jenis data yang kita kumpulkan. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif contohnya adalah jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku, dan lain-lain. Data kualitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret contohnya adalah jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Data kontinu contohnya adalah berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifatnya yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio bisa dilihat pada gambar. Data nominal. Data nominal adalah data yang berupa kategori atau kelompok, bukan angka yang bisa dihitung atau diurutkan. Ciri-cirinya, posisi data setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah warna favorit, merek handphone, hobi, dan lain-lain. Sedangkan data ordinal adalah data yang dikelompokkan dalam kategori, tapi ada urutan atau peringkat antar kategorinya. Ciri-cirinya, posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya tingkat kepuasan, peringkat lomba, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Data interval. Data interval adalah data yang didapat dari hasil pengukuran, di mana jarak antara nilai yang sudah jelas dan tetap. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit, serta sistem kalender dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah data ordinal atau data rasio, adalah data dari hasil pengukuran yang punya jarak antar nilai yang jelas dan ada nol mutlak. Nol berarti benar-benar tidak ada. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya berat badan, tinggi badan, jumlah anak dalam keluarga, dan lain sebagainya. Skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contohnya merah sama dengan 1, biru sama dengan 2, dan ungu sama dengan 3. Yang kedua, skala ordinal. Angka mengandung pengertian tingkatan, contohnya ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3. Yang ketiga, skala interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya yang pertama, saham sangat prospektif dengan harga saham Rp736 sampai Rp878. Yang kedua, saham prospektif Rp592 hingga Rp735. 4. Skala pengukuran dan statistik yang cocok untuk masing-masingnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Materi ketiga yaitu penyajian data. Yang pertama yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu tabel atau daftar tabel dan diagram atau grafik. Pada tabel atau daftar tabel sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu tabel klasifikasi tunggal dan ganda, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Sedangkan diagram atau grafik dibagi menjadi 5, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, dan diagram peta. Tabel klasifikasi tunggal.
Tabel klasifikasi tunggal adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data berdasarkan satu jenis kriteria atau kategori saja. Gambar di samping merupakan contoh dari tabel klasifikasi tunggal. Tabel klasifikasi ganda. Tabel klasifikasi ganda adalah tabel yang menyajikan data berdasarkan dua atau lebih kriteria atau kategori sekaligus. Gambar di samping merupakan contoh tabel klasifikasi ganda. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua kategori data atau dua variabel. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi mengelompokkan data, interval atau rasio, dan menghitung banyaknya data dalam satu. Cara membuat distribusi frekuensi yang pertama mencari sebaran atau rank, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Yang kedua menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N7. Yang ketiga menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan sebaran atau banyak kelas. Berikut merupakan contoh tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya diagram batang atau bar chart. Diagram batang adalah gambar berupa batang-batang atau balok, tegak atau mendatar yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dibaca dibandingkan hanya dengan bentuk angka. Dua gambar di samping merupakan contoh dari diagram batang. Diagram batang tunggal atau grafik batang tunggal merupakan diagram batang yang hanya menyajikan satu jenis data saja untuk setiap kategori. Gambar di samping merupakan contoh grafik atau diagram batang tunggal. Grafik batang berganda atau multiple bar chart. Diagram batang berganda adalah diagram yang menyajikan dua atau lebih jenis data sekaligus dalam satu diagram untuk tiap kategori. Gambar di samping merupakan contoh dari grafik atau diagram batang berganda. Selanjutnya adalah diagram garis atau line chart. Diagram garis adalah representasi visual data menggunakan titik-titik yang dihubungkan oleh garis lurus untuk menunjukkan tren dan perubahan dalam data seiring waktu atau variabel tertentu. Diagram ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dua gambar di samping merupakan contoh dari diagram garis atau line chart. Diagram garis ganda. Diagram garis ganda adalah diagram yang memiliki dua garis atau lebih untuk membandingkan beberapa data dalam satu diagram. Biasanya diagram ini digunakan untuk melihat perbedaan antara dua atau lebih jenis data. Gambar di samping merupakan contoh dari diagram garis ganda. Diagram garis tunggal. Diagram garis tunggal adalah gambar yang menunjukkan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus dan hanya menampilkan satu jenis data saja. Gambar di samping merupakan contoh dari diagram garis tunggal. Dua gambar tersebut merupakan contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor atau bagian untuk menunjukkan perbandingan data. Gambar di samping merupakan contoh diagram lingkaran distribusi kekayaan Indonesia di tahun 2017. Berikut juga merupakan contoh dari diagram lingkaran. Contoh diagram lingkaran selanjutnya yaitu statistik bencana alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya gambar tersebut merupakan contoh diagram peta atau kartogram. Diagram peta sendiri merupakan diagram yang menyajikan data berdasarkan wilayah atau lokasi geografis, biasanya di atas gambar peta. Contohnya peta komoditas BPP Kecamatan Woja. Contoh diagram peta selanjutnya yaitu diagram peta kondisi geologi Indonesia. Selanjutnya juga ada contoh diagram peta seismisitas Indonesia tahun 2019. Lalu ada juga contoh diagram peta seismisitas Indonesia 3D tahun 1973 sampai 2005. Contoh terakhir adalah contoh diagram gempa merusak dan tsunami periode 1991 hingga 2006. Gambar tersebut merupakan contoh diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang sendiri merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar atau lambang tertentu sebagai pengganti angka, contohnya seperti samping. Grafik histogram. Histogram adalah grafik yang mirip dengan diagram batang, tetapi yang pertama batangnya menyatu, tidak ada jarak. Yang kedua digunakan untuk data dalam bentuk kelas, interval, atau kelompok, seperti pada gambar di samping. Contoh poligon. Poligon frekuensi adalah grafik yang dibuat dengan menghubungkan titik-titik tengah atau batang histogram dengan garis lurus, contohnya adalah gambar di samping. Yang terakhir adalah kurva Ogive. Kurva Ogive sendiri adalah grafik garis yang digunakan untuk menyajikan data kualitatif, baik Ogive naik maupun Ogive turun, contohnya seperti gambar di samping.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.